Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian berakhlak dengan nama Tuhan kita Al-Hakamu dan Al-Adlu. Itu juga kah? Ya, ya. Al-Hakam nama Allah Ta'ala ke-29 yang artinya menghukumkan sesuatu atau menetapkan sesuatu. Allah menghukumkan sesuatu atau menetapkan sesuatu, maka disebut namanya Al-Hakam. Al-Hakam itu sigat mubalaghah daripada Al-Hakim. Gitu. Kalau kita rancak menyambat Al-Hakim ya, orang yang jadi hakim. Nah, sigat mubalaghahnya Al-Hakam, orang yang bersangatan menetapkan sesuatu, menghukumkan sesuatu. Nah, jadi kita ada dua perkara, ada dua perkara, karena kita memandang syariat dengan memandang hakikat. Jadi Allah Ta'ala itu hakim atau Allah itu Al-Hakam. Kalau kita memandang syariat, memandang fikih, memandang zahir, Allah itu adalah hakim, orang yang maulah hukum. Allah itu hakim, orang yang maulah hukum, nang halal, haram, wajib, sunat, ya, mubah, dan hukum-hukum yang lainnya, itu Allah yang jadi hakim. Oleh karena itu ada istilah ma'rifatul hakim muqaddamatun ala ma'rifatil ahkam. Mengenal orang nang maulah hukum, yakni mengenal Allah, itu muqaddamatun lebih berdahulu, ya kah? Lebih berdahulu atas mengenal hukum-hukumnya. Berarti punya ada orang betakon mana berdahulu fikih lawan tauhid, pasti berdahulu tauhid. Karena tauhid itu mengenal hakim. Adapun fikih itu mengenal hukumnya, nang halal haramnya, nang wajib sunnahnya. Nah, sama itu. Jadi kita kenal Allah. Nyamunya mau kenal Allah, junjung perintah tuh nyaman. Nyamunya mau kenal Allah, jauhi larangan tuh nyaman. Karena di diri kita ada takutan, di diri kita ada supan. Jadi ada takutan, ada supan, ada cinta. Jadi menjunjung itu mudah. Kita terkadang masalah hukum tahu, alim kita. Cuma kita terkadang lawan ampun hukum kada tahu. Ya nang wani maranjah tak tahu ai pada kada boleh ditonton di HP, tatap dia menonton. Tahu ai pada kada boleh dipandir, cuma tatap dia memandir. Kita bukan kada tahu dihukum, kita kurang takutan lawan Tuhan, kurang makrifah lawan Tuhan. Nah, jadi sekali lagi malam ini kita mengenal Allah itu Al-Hakam, kita mengenal Allah itu Al-Hakim, kita mengenal Allah itu sahibus syariat, sahibus syar'i, orang yang maulah undang-undang. Jadi ulun kada senang ada orang berucap, cuma nang berucap tuh orang kafir juga bang lah. Into sama ini ucapannya sama ini. Yang menukar minuman unda ajar, yang minum unda, yang teler unda, apanya kriminalnya? Unda. Yang berzinah unda ajar, bebiniannya
hakun aja jar diunjuki 100 juta kah, 100 juta, 1000 kah, aja. Artinya suka sama suka, lain memperkosa. Ini suka sama suka. Apanya yang kriminalnya? Nah, dinta. Anu jawabannya sama ini bukan masalah hukuku Bani Adam. Ini masalah hukukillah, hak-hak kita dengan Allah. Allah melarang minum khamar, Allah melarang berzinah. Minta masalah si duit situ, yang teler situ, suka sama suka, nggih, itu bukan masalah itu aja. Yang kita pandang, yang menangati siapa? Allah. Nah, sama itu kita sami'na wa ata'na lawan Allah, kita inggih pun lawan Allah. Ujar Tuhan jangan tak. Nah, ya Tuhan jangan tak. Jadi oleh karena itu kada benar, kada pas, kada bujur punya ada orang berucap apa kriminalnya, yang teler unda jar, yang menukarnya unda juga. Nah, pegerang urusannya lawan. Nah, dinta. Yang lucu sama ini kada usah gaduhi unda jar, kita mati kada jasa kubur jar. Siapa pun sekubur juga lawan penjahat, lawan kada penyembahyang. Nah, ya kalau buntang. Nah, jadi nang kita sahid sama ini, jangan ada melanggar lawan hukum Allah. Kayak apa lorongnya kita supaya jangan melanggar hukum Allah? Lorongnya kenali Allahnya, kenali Allah. Oleh karena itu ma'rifatul hakim muqaddamatun ala ma'rifatul ahkam. Berarti belajar usuluddin itu berdahulu daripada belajar furuuddin. Belajar fikih akbar itu berdahulu daripada belajar fikih asgar. Nya fikih itu kan ada dua, ada fikih akbar, ada fikih asgar. Fikih asgar, fikih akbar apa guru? Fikih akbar ya ilmu tauhid, ya ilmu ma'rifah lawan Allah. Itu fikihnya fikih akbar. Orang menyambat usuluddin. Adapun fikih asgar ya furuuddin. Nah, fikih asgar itu kecil tuh ada pecah dua, ada zahir, ada batin. Jadi fikih asgar zahir ya ilmu fikih. Fikih asgar batin ya ilmu tasawuf. Mudahan paham? Inta ilmu tasawuf. Jadi iman dulu hanya Islam. Iman dulu hanya Islam. Ya nang 13 tahun di Makkah tuh membahas iman. Mudahan kita mati beriman. Mudahan kita mati Islam. Ya kalau beruntunglah la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Di ujungnya wa ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Satu riwayat wa ana awalul muslimin. Sama itu. Jadi mudah-mudahan kita mati beriman insyaallah. Nah, satu dulu tadi. Jadi sekali lagi seluruh hukum-hukum itu sudah ketentuan Allah, halal dengan haram. Yang kada usah betakon mengapa babi itu haram, mengapa anjing itu haram, mengapa kambing itu halal, mengapa sapi itu halal. Kada usah betakon gen inggih pun ya sudah. Inggih pun Tuhan kalau dinta berzina haram, inggih pun kada usah nang dibahas, nang duit unda suka sama suka itu kada usah dibahas. Tuhan kalau melarang sama itu. Satu. Yang kedua, atau boleh jadi kita memandang batin, memandang hakikat, ada syariat, ada hakikat. Kita memandang alam. Apa arti Tuhan itu hakim?
Hakim itu artinya Allah Ta'ala itu musabbibul asbab. Tadi kan Allah yang maulah hukum, syari', orang yang maulah undang-undang. Sekarang Allah itu disebut musabbibul asbab, Allah yang menciptakan segala sabab. Ini sama ini nah, Allah nyuruh minum, kulu wash rabu, makan engkau, minum engkau. Allah nyuruh makan, Allah nyuruh minum. Karena di dalam makan minum itu ada hukum Allah. Apa hukum Allahnya? Munya minum hilang haus, munya makan hilang lapar. Mudahan paham. Jadi di situ ada hukum Allah. Di situ ada hukum Allah, ada hukum sabab, musabab. Hukum sabab, ada hukum sabab, musabab. Ingat akan Allah itu musabbibul asbab. Itulah disebut namanya Al-Hakim. Sudah paham? Nah, dinta. Jadi hidup jangan kada makan, hidup jangan kada minum, dintu juga hidup jangan kada sembahyang, hidup jangan kada puasa. Jadi Allah itu Al-Hakim, hakim fis syariat, yang kedua hakim fil hakikat. Allah itu sahibu syar'i, syari', orang yang maulah undang-undang, yang maulah halal haram, maulah wajib sunnah dan hukum-hukum lainnya. Allah lah yang menjadikan segala asbab dengan musabbab. Allah menjadikan hukum apa yuk? Hukum sehat. Di mana? Di dalam ubat. Disuruh kada berubat oleh agama. Disuruh berubat oleh agama. Ya Allah, disuruh berubat oleh agama. Karena di dalam ubat itu ada hukum Allah. Napa hukum Allah? Sehat. Nah, gitu. Jadi oleh karena itu Allah itu musabbibul asbab. Jadi ulun ulang, jangan kada makan, jangan kada minum. Karena di dalam makan, di dalam minum, di situ ada hukum Allah. Ya kalau orang belajar IPA IPS, hukum alam, hukum kausal, hukum sabab, musabab, ujar kakanakan sekolah umum. Ya kalau beruntang, nah dinto hukum adi kan katanya dinto ada dengan ada dengan tiada, tiada dengan ada, tiada dengan tiada. Nang empat buting itu tah hukum adi ngarannya. Itu hukum kausal, hukum sabab, itu seberataan hukum Allah. Itu Allah yang menjadikan tuh Allah. Allah menjadikan banyu, Allah yang menjadikan hilangnya haus. Bukan si banyu yang menghilangkan haus. Karena kedua muathir. Karena kedua nang jagau. Jagau itu satu ya, nang lain makhluk berataan. Paham ya untunglah Allah menciptakan banyu, Allah menciptakan nasi, Allah yang menciptakan kanyang. Bukan si kanyang itu diciptakan oleh si nasi. Kita kan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal kadada. Kalau alhamdulillah nasi atau alhamdulillah wa nasi kadada. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, jadi sama itu. Jadi itulah hukum Allah. Pinta. Oleh karena itu Al-Qur'an melajari kita, coba dengarkan hukum Allah. Di antara hukum-hukum Allah di dalam Al-Qur'an, innal abrara lapi naim wa innal pujara lapi jahim. Ingatakan, itu undang-undang Allah. Itu hukum Allah. Itu hukum Allah, itu undang-undang Allah. Itu hukum Allah. Innal abrar lafi naim. Bahwasanya orang-orang yang baik itu di dalam surga naim. Allahumma ja'alna minhum. Wa innal pujara lafi jahim. Orang yang maksiat, kada sembahyang,
Ya kah? Itu lapi jahim di dalam neraka jahim. Itu orang jahat, naudzubillah. Mudahan kita jangan termasuk ujar. Ini ketentuan Allah, ini hukum Allah. Allah sudah berucap di dalam Al-Quran, ini kanan, ini kiri, ini lorong ke surga, ini lorong ke neraka. Itu sudah ketentuan Allah. Sebagaimana innallaha ja'ala ad-dawa sababan lisyifa. Sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan obat itu menjadi sabab bagi sembuh. Ya kah? Wa ja'ala as-samma. Racun itu apa? Samalah. Wa ja'ala as-samma sababan lil halaki. Sebagaimana Allah menciptakan racun itu sebab kebinasaan. Jadi yang diminum itu obat, jangan meminum racun. Racun mati kita, obat sihat kita. Mudahan paham. Dintu juga ini maksiat, ini ibadat. Munya ibadat surga, munya maksiat neraka. Hidup ini pilihan. Allah sudah maulah undang. Mudahan paham insyaallah. Nah, lil insan laisa lil insan illa ma sa'a wa laisa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Bahwasanya tidak ada bagi manusia illa ma sa'a, kecuali sesuatu napa nang inya usahakan. Ma sa'a di Fathul Mu'in itu mun kada salah di antara mimma sa'al insan adalah sedekah, anak, ilmu. Itu termasuk masa'a. Masa'a itu. Mudahan kita sugih dunia akhirat. Mudahan anak cucu alim-alim. Ya Allah buntonglah wa waladin salihin yadu'ullah. Mudahan hidup nih beilmu wa ilmin yuntafa'u bih lawan sadaqatin jariyatin. Hidup munya kada alim, hidup mun kada beanak. Ulun pasan satu cangkal-cangkal begawi, anjur duitnya ke pesantren, nyaman kita mendak. Gitu. Nyaman kita menyamin, nyaman kita membangun pondok, nyaman kita bangun majelis, nyaman kita bangun langgar masjid. Jadi orang beribadahan mengalir pahalanya. Mengalir pahalanya. Itu ketentuan Tuhan itu. Ketentuan Tuhan. Ketentuan Tuhan. Tagatuk api napa bontong? Panas. Tagatuk lading luka. Ayo api ayo jauh. Nah, dintu buntungna. Jadi hidup nih itu sudah Allah itu hakim. Hakim di dalam syariat, maulah undang-undang. Yang kedua hakim di dalam hakikat. Allah itu musabibul asbab. Ada lagi sebuting. Allah itu disebut hakim. Nggih, apa yo? Allah itu disebut hakim, ialah Allah itulah yang menentukan nasib-nasib manusia, nasib-nasib makhluk secara umum. Inta umur, jodoh, rezeki, sudah Allah dah hakimnya, Allah hakimnya, Allah hakimnya. Inta anu dangarakan ulun lah, kita belajar ta'aluk inkishaf. Nggih. Ya kan sifat ma'ani 7. Yang berta'aluk itu 6 aja. 1 kada berta'aluk ngarannya hayat. Nah hayat kita tinggal. Kudrat, iradat, ilmu. Kudrat, iradat, ilmu sama basar kalam. 6 lah. Hayat kan kita tinggal tadi. Aturnya kan kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam. Cuma kita tinggal hayat karena hayat kada berta'aluk. Berarti kudrat, iradat, ilmu sama basar kalam. 6 lah.
Nah, kudrat, ta'aluk kudrat itu ijab dengan ikdam. Orang menyambat ta'aluk taksir. Kemudian iradat itu ta'aluknya takhsis. Takhsisus syar dengan takhsisul khair. Allah menghendaki kebaikan, Allah menghendaki kejahatan. Qadar baik, qadar jahat datang dari Allah. Kemudian ilmu ta'aluknya inkisab, kudrat, iradat, ilmu sama inkisab, basar inkisab, kalam ta'aluk dilalah atau dalalah, menunjuki. Bepandir itu kan menunjuki, jangan digawi, gawi. Nah, itu ta'aluk dilalah. Nang kita sahib 3 buting bolang. Nang apa tak? Ta'aluk ilmu, ta'aluk sama, ta'aluk basar. Ketiganya ta'aluk inkisab. Inkisab tuh nampak. Inkisab tuh nampak. Ilmu mentahu, sama mendengar, basar melihat. Nah, dengarkan nang hadir ta'aluk inkisab panahakan 3. Ilmu sama basar. Allah tahu, Allah melihat, Allah mendengar. Dengarakan ulun. Kita jadi hambanya Allah. Kita jadi hambanya Allah. Ulun umat betakon buntunglah. Orang yang jadi hakim bolehlah tulik. Orang tuh jadi hakim, jadi qadi, jadi mufti, bolehlah tulik. Ada boleh tulik, kada mendengar kan hayar. Kada kawa mahukum makan, bolehlah kada melihat. Jangan orang yang jadi hakim tuh harus apa? Melihat nama-nama makhluknya nang dihukum, nang disidang. Kada mau. Oleh karena itu kada boleh bakurung. Kada boleh becadar. Harus dibuka cadar. Pahamailah untunglah. Pintu ketika jadi saksi, ketika terdakwa itu harus dibuka muha supaya tahu ini makhluknya gitu nah. Nah, kada boleh kada melihat, kada boleh kada mendengar hakim tuh. Yang ketiga, hakim itu harus alim. Alim kah? Kada boleh hakim bubungulan. Salah catuk palu enak. Dinta paham bontong lah. Dinta. Nah, sama ini bontong. Adab kita lawan Allah nang hakim. Hakim itu harus alim, harus mendengar, harus melihat. 1. Wazaiful abdi, tugas hamba. 1. Berdoa. Banyak berdoa. Kita belajar di sekolahan azkar wal adiyah, zikir-zikir dengan doa. Kita nih hamba banyak berdoa. Nang duduk-duduk di sini nih nah. Ya kah? Mudahan sehat panjang umur. Mudahan istiqomah. Mudahan mati husnul khatimah. Mudahan penyakit diangkat Allah. Kita kada tahu untung ternyata hati gembira. Hati gembira hadir ke majelis ilmu nih hati gembira. Ulun hanya paham mengapa di rumah sakit subuh-subuh ditimbai surat kabar supaya yang gering beimpus itu membaca paloy. Nah, kisah paloy itu tertawa. Jadi sehat, jangan memikirkan penyakit kena deruk. Mengapa di rumah sakit itu ada TV supaya maitihi lapor pak uperapan japa. Hilang memikirkan nang impos di tangan. Umpama contoh adalah dia kada menyuruh nonton kada supaya nang hati itu terhibur. Sama mengaji nih alahan pada lapor pak, mengaji nih alahan pada membacai paloy. Karena kegembiraan di sini insya Allah kegembiraannya hakiki, bukan kegembiraan patamorgana satu matanya. Mudahan gembira kita dunia sampai ke akhirat. Nih majelis ilmu nih, baca Quran tah, baca dalail maulidan tah, itu kegembiraannya insya Allah sampai ke kubur kena, sampai ke padang mahsyar kena. Amin ya Allah. Nah gitu nang kita kehendaki. Jadi punya hati gembira, mudah-mudahan penyakit hilangan. Ya Allah, mudahan hajat dikabulkan Tuhan.
Nah, tahu untungnya itu yang kita kehendaki. Doa, adiyah, azkar, zikir-zikir. As-salatu lugatan ad-du'a'u. Sembahyang itu secara bahasa adalah doa. Ya Allah, nah itu apalagi dasar banyak doa juga. Gitu. Jadi satu, Tuhan itu mendengar, punya mendengar gawian hamba, tugasnya meminta, karena Tuhan maha mendengar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Hidup jangan kulir meminta. Satu. Nomor dua, Bontong, tugas kita jadi hamba. Kita ini hamba kalau Bontong. Yang kedua, tugas kita berusaha menjalani hukum Allah. Ya Allah, makan usaha kada, minum usaha kada, beubat usaha kada, berjauh pada api usaha kada, jauh pada sumur sungai usaha kada. Usaha menyuberang tengok kanan tengok kiri, hanya memuja barang supaya jangan dirujuk motor, usaha kada. Usaha hidup jangan kada berusaha. I'malu fasayarallahu amalakum. Ya Allah, lil insan laisa lil insan illa ma sa'a laha makasabat wa alaiha maktasabat. Paham buntung lah. Mengapa gerem guru jadi berusaha? Karena Tuhan itu besar pulang melihat. Tadi kan Tuhan mendengar, kalau kemudian Tuhan melihat, kalau jadi berdoa sudah, usaha sudah. Nanang dua nih, nah jangan ditinggalkan akwal dengan af'al. Nah, tinggal sebuting lagi. Allah itu ilmu alim. Napa yuk adab kita lawan Tuhan nang ilmu nang alim itu, adab kita adalah menerima. Karena qadha Allah itu bimakna ilmillah, qadha Allah bimakna iradatillah. Ada kalau di Quran, lau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Lau alima itu dibuka di dalam tafsir, alima itu bimakna arada. Lau alimallah, lau aradallah, jikalau Allah menghendaki. Jangan sampai jikalau Allah mengetahui pihim pada orang kafir Makkah khairan, ada kebaikan, la asma'ahum, niscaya Allah memperdengarkan akan mereka akan Quran, memperdengarkan akan mereka akan pandir Nabi kita Muhammad. Minta lau alima, jikalau Allah tahu, berarti Tuhan kada tahu lah, nah, kan kada bagus tuh. Jadi alima itu bimakna arada, jikalau Allah hendak, menghendaki Allah pihim pada mereka khairan katsiran, khairan aziman, la asma'ahum. Nah, kita nang hadir mendengarin, nah mudahan kita dapat kebaikan. Ya kalau buktinya Allah memperdengarkan kita. Hari ini kita duduk pada dengar, berarti Allah menghendaki kita di dalam ilmu Allah, kita insya Allah orang nang mendapat kebaikan. Amin. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man lam yuhib ilma la khaira fih. Siapa kada katuju hadir ke majelis ilmu, kada ada kebaikan di dirinya. Sudah paham? Berdoa, berusaha, menerima ketentuan Tuhan. Tuhan hakim loh tadi. Tuhan hakim. Berusaha sudah, gawi ini gawi itu, kada sing sugihan. Ya Allah sudah mengamalkan dah wirid-wirid sugih. Umpama contoh, malam siang banting tulang dibanting apa lagi? Ya Allah, 24 jam toko buka, 24 jam kepahumaan, habis isa turun pulang kepahumaan, lampu setrongkeng, salon 2 biji, ragum di darat, hantugin bukaan.
inyanya jadi hantu. Baju beisa kada bemagrib kada. Nah, gitu kan. Ternyata hidup kayak itu aja. Kayak itu aja hidup. Kayak itu aja. Anu buntung dasar kehendak Tuhan nah kayak itu. Tuhan kalau ilmu tadi. Nah jadi hidup nih kadang alih kada. Satu berdoa, dua berusaha, tiga menerima apa ketentuan Tuhan. Hamba kalau kita nih, hamba kalau nanti mudahan kita paham jadi hamba. Kita paham buntung lah. Kita nih hamba buntung kita hamba kita nih. Kita hamba kita. Jadi kita inggih pun aja, inggih pun. Pintu nang kayak tukang pamandian di balik kanan, di balik di kiri. Kada usah gin malawan jadi hantu. Ya kalau bentang, dinta kita yakin Tuhan itu adil. Kan bacaannya hakamul adil. Al hakam, al adlu. Ada kalau al adlu pulang, ada kalau al adlu sambungannya. Nya imba al hakam tuh al adlu ngarannya pulang. Ngarannya tah. Nah, semalam napa semalam? Sami dengan basir. Jadi sami basir hakim. Jadi kan ada hubungannya tuh. Mendengar, melihat, jadi hakim. Karena orang jadi hakim itu harus melihat lawan mendengar, lawan alim. Tugas kita jadi hamba ketentuan Tuhan, kadang alih, kadang hidup, berdoa, berusaha, menerima apa ketentuan Allah. Cuma kita berdoa mudahan sehat panjang umur. Kita berdoa mudahan sugih jahir batin. Mudahan anak cucu alim-alim. Mudahan dapat bini nang salihah. Bebini nang di luar mudahan dapat laki nang saleh. Gitu tak. Siapa guru nang saleh? Nang ada nih bang. Sponsor. Yang mana yang salihah? Yang di luar tuh bang. Nah, paham aja lah. Nah sudah. Anda paham buntong lah, sudah pahamlah. Jadi Allah tadi hakim lah, hakim di dalam hukumnya halal haram. Kada usah memprotes, kada usah melanggar, kada usah. Yang kedua Allah itu jadi hakim di alam ini. Allah menjadikan musabibul. Allah itu musabibul asbab. Allah menjadikan asbab dengan musabab. Jangan kada minum, jangan kada makan, jangan kada berubat. Karena Allah menentukan sehat itu di dalam obat. Allah menghukumakan hilang haus di dalam minum. Allah menimbulkan kanyang di dalam makan. Paham buntong lah. Dinta. Jangan minum racun lah, ngatakan. Paham ya lah? Itu ketentuan Tuhan sudah. Kemudian yang ketiga tadi, Allah itu hakim di dalam nasib kita, takdir kita, catatan umur juduh rezeki kita sunyaan. Kada usah gin apa kenapa tuh kada usah. Dail i'tiraf palaisal amrullah. Tinggalkan i'tiraf. Apa kenapa? Urusan itu bukan ampun nyawa. Ya, hidup ini paling nyaman menjaga pola pikir. Muntahu ilmunya. Napa ilmunya? Ilmunya kadang ngalih ada. Man salama salima. Barang siapa pasrah, utak inya selamat, kada meletup, kada pecah. Kita ini terkadang anak jadi Tuhan empat mengatur alam. Anak empat mengatur alam. Gitu tak. Anak empat mengatur alam. Gitu, coba hidup nih dijalani seperti air mengalir. Ya kalau untung kada usah melawan arus, kada usah melawan kehendak Allah. Paham untung? Nah, dijali senyum ja, paliukan kah senyum, lurus senyum, naikkan senyum, turunan senyum, belum kawin senyum, sudah kawin tekurihing. Hidup tuh dintu aja, untuk dijalani aja. Jadi punya ada orang bertakon apabila kawin nih belum ipesepnya tak
belum alirannya belum kena tahun kena belum pulang. Tertawa kalau bawa tertawa aja senyum aja paham buntong lah kena darah tinggi, kena kolesterol tinggi, kena asam urat tinggi. Ini pikiran nih, pikiran man salama salima. Coba lihat orang lamas itu bu untungnya mengapa tinggalan inya melawan banyu. Coba inya model kayak bahampol gitu nah. Tinggal lama nya timbul biasanya timbul aja ringan timbul inya kita coba aja sama aja untungnya dimatok buaya atau jar dipatok buaya itu jangan melawan inya lebih behimat mematah kita jadi mau nyanang pak ditangkap naujubillah bang lah ini kisah aja pak dia dua buaya aja jangan dilawan kenapa pasrah aja pas habis pasrah tuh artinya ada tekniknya. Pasrah itu bukan pasrah menyerah lain. Munya kita melawan kita ibu banget kena aja santai aja. Nah, gunakan dua jari kita masukkan ke hidung buaya. Itu sama itu. Jadi hidung buaya tuh dikucik itu nah. Nah, hidung buaya tuh kan hidung buaya ada kalau hidungnya tuh. Jadi pak tangkapnya kasih di tangan mah dapatnya lah. Nah, itu yang berasa. Ini yang bermasalah gitu nah keluarkan lagi apa caranya gitu. Imbe itu hanya masuk akan ke hidung buaya dikucik sama itu nah dikucik itu nya melapas buntungnya nah pegar gelianan buaya tertawa keluar gitu itu benyalamai lagi sedalam-dalamnya no abokonyong kemana lah punya bisa juga gitu. Artinya man salama tuh dasar salimah lah. Hidup ini punya taslim, insya Allah selamat. Nah, dintu teh, nang kayak dokter juga mau operasi, jangan ditampar dokter. Nang kayak tukang urut juga memical, jangan ditampar, tukang urut. Kayak apa aja sakitnya, kayak apa aja padihnya. Gitu, sakit tukang urut, tapuk gitu. Ampih orang mau urut. Gitu, tukang urut udin kingkong ngaranya. Ada kegampangan, udah ngerjain udin kingkong mulai padu berurutan sampai ke pelatar anu tikar tuh berjalan sekali beurut sekali bertinjak akai aja gitu. Ada kegampangan lah ada kah orangnya ulung dari tahu juga tuh kisah aja punya sama berilaan gitu. Nah sudah kita bebulik pulang ke kitab dan al-adlu adalah al-adlu lah tadi al-hakamu lah al-adlu pulang. Kemudian al-adlu itu al-adilu. Anu juga sigat apa tadi? Sigat mubal lagah atau sifat musyabah. Maknanya isim fa'il juga untungnya. Jadi al-adlu bimana adilun. Al-hakamu bimana hakimun. Paham ya? Nah, dinta. Dan adlu nama Allah Ta'ala ke-30 ya 30 lah 29 berarti 30 yang artinya nya adil nih yang adil tiada terupa akan zolimnya di dalam hukumnya atau ketentuannya gitu. Anu mudahan jangan ma'etirat Tuhan, amin. Mudahan jangan suuzan lawan Tuhan. Gitu. Jangan sangka jahat apa kayak ini, jangan apa kayak ini nih jangan. Gitu. Jadi nang kayak Pak Japahitnya, bu untunglah itu sebenarnya Allah itu sayang lawan kita. Sekalipun itu jahirnya pahit karena kadada terbayang bahkan tidak ada di dalam pembendaharaan Allah hazainullah. Jadi sesuatu apa yang kadada di dalam gudangnya Allah pembendaharaan Allah anu zalim zulmun
Allah seorang mengharamkan zalim itu atas dirinya, dan Allah mengharamkan zalim itu dengan hamba-hambanya. Zalim itu ada 3. Ada zalimun Allah, ada zalimun ala nafsi, ada zalimun alal ghairi. Zalimun Allah namanya syirik, zalimun Allah namanya kafir. Sebenarnya inya kada menzalim Allah bang, cuma anu nisbah sambatannya aja, berarti itu paling jahat zalim. Orang Yahudi itu orang nang zalim. Ya Allah bontong. Jangan zalim lawan dirinya, zalim lawan orang Palestina, bahkan zalim lawan Allah. Mengapa jadi zalim? Mereka kafir, mereka kada beriman. Munya beriman dengan Allah, beriman lawan Nabi Muhammad. Mudahan orang Palestina mudahan dijaga akan Allah. Mudahan orang Islam sabarataan di mana benua mudahan dijaga akan Allah. Amin ya Allah. Mudahan orang kafir nang jahat itu mudahan ditumbang akan Allah. Amin. Itu pang kita nih beruntunglah. Kita di sini nyaman damai aja, di sana maras kurang. Ya kalau beruntung ada kegampangan. Nah jadi Allah Ta'ala itu tadi adil. Adil itu apa? Tiada terupa zalimnya di dalam hukumnya, dan tiada terupa zalimnya di dalam ketentuannya. Allah mengharamkan atas dirinya zalim, dan Allah mengharamkan zalim itu atas kita manusia. Jadi jangan zalim lawan Allah, syirik, kafir. Yang kedua, zalim ala nafsi, zalim dengan diri. Zalim atas nafsi itu apa guru? Maksiat. Maksiat. Kada sembahyang. Itu kada sembahyang tuh sebenarnya kada sayang lawan diri. Kada sayang diri. Sayangnya agama betul lah. Agama itu ya diri kita. Ya kalau coba kita lihatlah arkanuddin salasatun. Rukun agama itu ada 3. Imanun, wa islamun, wa ihsanun. Iman tuh jatuh ke mana? Ke akal. Yang diisi akal siapa? Kita. Berarti hidup punya kada beriman, berarti kada berakal. Dinto memaham. Jadi orang kafir tuh kada ada akal. Satu. Yang kedua Islam. Islam itu jatuh kepada jawareh, badan, awak kita, rukuk, sujud, iktidal, bahaji, berzakat, bersedekah, ibadah tangan, ibadah awak. Dinta. Badan tuh ya badan kita, akal kita. Ya kah? Ya Allah. Kemudian ihsan, iman, Islam, ihsan. Ihsan itu akhlak, akhlak itu tasawuf, tasawuf itu andaknya di dalam hati, hati itu kita. Berarti kesimpulannya ulun memaham sama ini. Nggih. Agama itu iya akal. Agama itu iya badan. Agama itu iya hati. Orang yang sayang lawan agama berarti sayang di akal, sayang di badan, sayang di hati. Sudah paham? Nah kita hadir di sini lah. Ini tanda kita dalil sayang lawan badan kita, sayang lawan akal kita, sayang lawan hati kita. Mudahan surga beratan. Punya neraka kan ada sayang ngarannya. Gitu. Sayang tuh nemuhani kada dipupuri aja pang digincui beudu bebinianai beudu. Paham ya kala? Itu ngarannya sayang lawan muhan nang bungas tuh. Bukan nang dipupuri haja. Bukan pupurnya, hajanya. Pakatnya itu nah. Nah, dinta. Jadi munya sayang lawan diri, basuh siko. Hadir ke majelis ilmu. Sudah paham? Siapa sayang lawan agama, hakikatnya inya sayang lawan dirinya. Karena agama itu adalah iman, agama itu Islam, agama itu ihsan. Iman itu jatuh ke akal, Islam itu jatuh ke badan, ihsan itu jatuh ke tasawuf, ke hati. Tauhid, fikih, tasawuf. Paham bukan? Berarti natijahnya kalau orang belajar mantik, orang yang sayang di agama, sayang di diri, sayang di akal, sayang di badan, sayang di hati. Yang 3 buting itu ya kita. Man amila salihan
fali nafsih wa man asaa fa alaiha in ahsantum li ampusikum. Mudahan paham. Nah, hidup ini siapa gancang makan itu nang kanyang. Laki bini gin mati kan sakubur. Paham gontong lah. Mudahan istiqamah hadir ke majelis semacam ini. Amin ya Allah. Jadi sekali lagi kadada terupa di dalam bendahara Allah itu zalim. Allah tuh sungguh. Cuma ada nang kadada di bendahara Allah tuh ada. Napa gerang? Zalim. Zalim kadada. Bahkan Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Jadi kadada zalim. Jadi jangan ada sama ini, Allah ulun berapa tahun sudah begawi kadada sugi-sugi, mengapa pian menzalim ulun? Itu kada belajar malam Rabu sponsor. Boleh aja kalau sponsor. Dan dengarkan ulun, ada perkataan Imam Ghazali, coba yang mana-mana diisi pulpen. Ujar Imam Ghazali, lan ya'rifa al-adila, tak akan, lan itu napinya istimrar, lan amil nawasib, pan nawasibu asyaratun wahiyya anwalan wa idzan wa kai. Nah, lan itu napinya istimrar. Lan ya'rifa, tak akan kenal al-adila, lawan Allah yang maha adil. Orang itu jangan harap kenal dengan Allah, yang Allah itu maha adil. Ulun ulang, lan ya'rifa al-adila man lam ya'rif adlahu, tak akan mengenal Allah maha adil oleh orang yang kada kenal akan keadilan Allah. Nah, sambungannya wala ya'rifu adlahu, tak akan kenal lawan keadilan Allah. Ulang, wala ya'rifu adlahu man lam ya'rif fi'lahu, orang yang kada kenal lawan perbuatan Allah, ya kah? Man lam ya'rif fi'lahu wa af'alullah kulluha jamil, iradatullah khairun min iradatina. Gawian Allah sabarataan bagus, kadadena kada bagusnya pinta, kadadena kada bagusnya. Yang kada bagus tuh dikayah kita, dikayah Tuhan tuh kadadena kada bagusnya. Bagus beritain pinta. Jadi punya bagus beritaan berarti Tuhan tuh adil, dintu memaham. Tuhan tuh adil, Tuhan tuh maha adil buntung maha adil. Lihat perbuatan Tuhan, lihat perbuatan Tuhan. Pinta. Allah menciptakan surga bagus kada? Allah menciptakan surga bagus kada? Bagus benar. Allah menciptakan neraka bagus kada? Nah, mulai bingung. Kedua dia menjawab. Ulun ulang. Allah menciptakan surga bagus kada? Bagus. Oke, sepakat. Sebelah. Allah menciptakan neraka bagus kada? Bagus. Karena surga ulahan Allah, neraka ulahan Allah. Ngaran ulahan Allah seberataan bagus. Yang kada bagusnya kita kada sembahyang masuk neraka. Kita nak kada sembahyangnya itu nak kada bagus. Mudahan menyembahyang, mudahan surga. Jadi sama ini tidak ada misbah nang kada bagus dikayah Tuhan tuh kada ada. Sekalipun kadar baik, kadar jahat, kan ada jahat tuh datang dari Allah. Setiap sesuatu yang datang dari Allah itu bagus. Paham gunta? Karena seberataan gawian Tuhan, seberataan iradat ketentuan Tuhan, kada denang kada bagusnya. Ya, kalau gunta, yang kada bagus tuh dikayah kita turun ke bawah, bukan naik ke atas. Ini surga, ini neraka.
munya naik ke atas kada denang kada bagusnya, paham? Nah, munya surga dengan neraka tarik ke bawah, ima bagus, ima kada bagus, ima ada nang sembahyang, ima kada sembahyang, lalu masuk ke neraka, kada bagus ngarannya. Yang kada bagus tuh nisbah ke kita, bukan nisbah ke Allah. Karena di Allah itu kadada terupa, kadada tarupa nang kada bagus. Mudahan paham insyaallah. Af'alullah kulluha jamil. Gawian Tuhan sabarataan bagus. Ada orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, adil kada Tuhan? Adil. Munya ada orang beriman masuk ke dalam surga, pemurah kada Tuhan? Pemurah. Fadlullah. Kita ini di dalam adlullah, di dalam fadlullah. Adlullah, fadlullah, kulluha jamil. Kulluha jamil. Nang kafir itu nang kada bagus di kita. Nang beriman itu nang bagus di diri kita. Paham ya kalau bentung lah? Nah, sama itu memahamnya. Jadi sama itu. Oleh karena itu di dalam Sunan Abi Daud ada doa iftitah panjang. Doa iftitah itu ada dua. Ada iftitah itu mukhtasar, ada doa iftitah itu mutawwal. Nang Allahu Akbar, nang Allahu Akbar kabira walham. Ini wajah tuh buntungnya yang kita baca tuh mukhtasar. Ternyata di dalam kitab hadis Sunan Abi Daud ada doa iftitah tuh panjangnya luar biasa. Cuma nang panjang itu dibaca Nabi ketika iftitah sembahyang tahajud. Itu dalam kitab. Sembahyang tahajud kada berimaman. Nah, Nabi kita belum baca Fatihah, belum lagi Nabi baca iftitah aja panjangnya luar biasa. Nah, di dalam iftitah itu ada kata-kata yang bagus, bahkan punya perlu abdi status mengawani abdi status Palestina. Iya kalau napa yuk wal khair di dalam iftitahnya Nabi Muhammad, wal khair kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika. Wal khair kulluhu fi yadaika. Bermula kebaikan, seluruh kebaikan fi yadaika di dalam tangan pian ya Allah. Jadi di dalam tangan Tuhan pang sabarataan kebaikan. Wasyarru laisa ilaika. Kejahatan itu tidak ada kepada engkau ya Allah. Tidak ada nisbah kepada engkau ya Allah. Kada gegampangan Nabi kita Muhammad kita ahli sunnah wal jamaah dengarakan ulun, kita beriman kepada qadha baik dan qadha jahat itu datang dari Allah. Paham buntunglah? Nah, ingatakan pintangan qadha itu seberataan kada dan kada baiknya. Yang kada baik itu nisbah ke mana tadi? Ke makhluk, ke kita. Ke kitanya bu untungai, bukan ke Tuhan bu untungai. Contoh bu untung lah. Ini surban ulon, ini surban ulon. Ya kala itu makhluk ampun Allah kan lillahi ma fis samawati wal ardh. Kalau milik Allah, kalau langit dan bumi milik Allah, langit bumi dan makhluk di langit dan makhluk di bumi. Ini surban ulon. Ngaran surban ulon tasarah ulon. Ulun ulah sajadah, ulun lukupi sembahyang, kada istiqla ulun, kada gasap, kada merampas ulun. Mengapa? Karena ulun melukupi sajadah ulun, lain melukupi sajadah orang, lain melukupi kendaraan orang, lain melukupi bini orang. Salah. Itu zalim ngarannya, gasap ngarannya. Paham lah buntong lah. Ini kan ampun saurang juga. Nah, ada hamba, si hamba itu Allah menghendaki inya itu beriman. Saratuan loh, saratuan loh. Itu kan ciptaan Allah, makhluk Allah, hamba Allah, ya Tuhan inya beriman. Ini surban ulun lukupi sembahyang, tasarah ulun. Nah, kemudian ada anak ulun bakami. Anak ulun bakami itu kan membasuh najis di lantai, lap dulu hanyar di kubui, jangan langsung kubui kena najis
Sealaman sabarataan. Nah, anak ulun bakami di preslen di lantai. Kada delap ada surban. Ada surban. Surban ulun juga. Nah. Boleh lah bantang. Apa kada boleh? Lain surban ikam. Jangan diulah lap, dilukupi aja gasap, munya kada beizin. Dinta kalau di kita pikir itu. Dinta. Jadi jangan ditanya Tuhan, kita nang ditanya mengapa kada beiman. Mudahan kita mati beiman. Amin ya Allah. Kemudian firman Allah Ta'ala ingin situ. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh saleha. Mudahan dapat bini nang saleha, nang di luar mudahan dapat laki yang saleh. Yang paling penting mudahan kita mati husnul khotimah. Bisirril Fatihah.